Halo Jebret Tim, kembali lagi di Dep Dagri. Pastinya hari ini bersama saya Oki Rengga, host dadakan yang selalu mengisi ketika host lain tidak bisa. Hari ini saya ditemani sama seperti biasa ada Om Hanif dan Om Gita. Apa kabar Om Hanif? Baik, halo. Lama sekali. Om Hanif nih kurang seneng kalau aku hostnya karena biasanya sampingnya Intan ya. Hampir nyentuh halo Intan itu misalnya ya. Makanya. Intan kalau nggak pakai rambut gitu. Aku bisa sih kalau cuma jadi Intan. Kita bakal bahas mengenai sepak bola dalam negeri pastinya. Ini banyak sekali berita-berita menarik. Yang pasti selamat untuk Egy Maulana yang baru saja melangsungkan pernikahannya kepada Adiba. Ya, mudah-mudahan akan ya begitu menikah rezekinya makin bagus terus bisa kembali ke top performanya. Ya, gairah di kompetisi di sepak bolanya semakin karena sudah ada pasangan saat ini. Ini nggak ada di skrip. Nih saya improve aja. Berhubung Egy juga dari Sumatera Utara dan jangan lupa saksikan film agak lain 1 Februari 2024. Gila, dia promo. Gua nonton tuh trailernya. Bener Om. Iya. Kemarin harus nonton nanti 1 Februari di seluruh bioskop Indonesia. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan kita hari ini. Banyak sekali pembahasan terutama di Liga 1 juga, tapi sebelum ke Liga 1, ini kembali menjadi hangat perbincangan mengenai naturalisasi lagi di Timnas Indonesia. Ini apakah jadi jalan pintas atau gimana nih naturalisasi untuk Timnas kita, Om? Ya, sebenarnya kalau kita ngomong naturalisasi dari 2 tahun lalu sudah sangat ramai ya. Bagaimana prosesnya nama-namanya, cuman belakangan nama-nama yang sudah mengerucut sudah dalam proses menjelang proses akhir. Jadi kalau urusannya ke teknis ya sah-sah saja ini dilakukan. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan Sintayong dan tim dan apa yang terjadi dalam paling nggak 1 tahun terakhir, rasanya itu bukan hal yang tabu. Justru kalau kita melihat di hubungan dengan persiapannya di Piala Asia nanti, ini angka yang sangat membantu. Oke, kalau Om Gita ngelihatnya ini jalan pintas untuk dapat juara nggak sih, Om? Nggak terlalu yakin gue kalau dapat juara. Tapi Pertanyaannya juara ya? Iya, nggak yakin juga dengan pemain-pemain ini kita akan jadi juara di Piala Asia ataupun lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi kan setidaknya kita berharap kita bisa bicara lebih lanjut. Artinya kalau kita kan di Piala Asia belum pernah lolos dari putaran grup. Siapa tahu dengan pemain-pemain ini kita bisa lolos. Dan lama loh. Dan yang lama. Terakhir 2007 kan bisa masuk di grup. Kemudian kalau kita bicara Piala Asia, Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia, kita kan belum pernah masuk ke 12 besar. Sekarang kan akan ada kemungkinan masuk ke 16 besar ya, 16 besar Asia. Ya, siapa tahu dengan pemain-pemain ini kita mampu melakukannya. Karena walaupun kita sudah 1 kali kalah dari Irak dan 1 kali draw dari Vietnam, kita masih punya 3 Bukan Filipina. Kita masih punya home game 4 game lagi ya. 4 game lagi, 1 away ke Vietnam, 3 home game di kandang sendiri. Itu, jadi mungkin aja gitu loh. Dan kemarin kan saya sempat ngomong sama orang yang selalu menjadi tokoh di balik diaspora ini ya. Kalau dia bilang bahwa sebut nama. Bang Hasani Abdul Ghani. Jangan takut Om, sebut aja. Oke. Dia butuh informasi dia cuma bilang mungkin perkataannya adalah seperti apa ya? Seperti pembenaran bahwa Maroko itu kan tidak ada satupun pemain sekarang pada saat Piala Dunia kemarin yang bermain di Maroko. Toh mereka bermainnya di Eropa dan itu kan menjadi mereka kuat gitu loh. Nah, siapa tahu ini. Tapi kan mungkin perbedaannya adalah pemain-pemain Maroko lahir di Maroko kemudian melanglang buana ke Eropa. Benar. Ini kan pemain-pemain yang memang dari lahirnya tidak di Indonesia, tapi punya darah Indonesia, ya kenapa tidak boleh? Dan kalau Hanif tadi bilang nggak ada yang tabu ya memang benar nggak ada yang tabu, mereka kan punya darah Indonesia kecuali nggak punya darah keturunan sama sekali. Itu mungkin bisa kita debatin, dan itu kan sebenarnya adalah pilihan dari si pemain sendiri ya. Iya, betul. Dia bebas memilih sebenarnya, kalau dia mau ya kenapa tidak. Mungkin dia melihat ada keseriusan di sepak bola Indonesia kali ya. Makanya dia selain serius ada kans yang cukup besar, minimal dia bisa bisa tampil di salah satu ajang yang membuat dia populer, yang membuat naik harga, yang membuat prestasi dia juga lebih baik. Ya tapi kalau dilihat sebuah pertaruhan juga ya, mereka ini pertaruhan juga ya, memilih timnas Indonesia, melihat sepak bola. Ini kayaknya ya pemain-pemain yang dinaturalisasi nggak pernah ngelihat ya di sepak bola Indonesia itu, penonton tuh masih mukulin tribun, ngerusak-ngerusak gitu. Kalian nggak berpikir itu, kalian mainnya bagus, sepak bola kita tuh belum bagus. Tapi ya terima kasih kalian sudah mau mengorbankan karir, bukan mengorbankan ya, sudah memilih untuk berkarir di timnas sepak bola Indonesia, kayak begitu. Itu kan kemarin yang terbaru yang sudah dinaturalisasi Justin Hubner. Iya. Nah, dan ini masih ada 3 lagi
calon pemain yang bakal dinaturalisasi. Sebenarnya bukan naturalisasi, apa sih istilahnya mereka? Ini kan Naturalisasi bukan sih? Ya. Kalau naturalisasi itu Kalau naturalisasi itu lebih kayak Christian Gonzalez ya. iya, itu naturalisasi. Dan dia Tidak berhak punya karena keturunan, dia, iya. mereka Karena ini dia- apa ya sebutannya ya? Karena Christian Gonzalez itu sudah 5 tahun di sini, dia berhak ya menjadi. Kalau dia minta dia berhak. Atau kalau kita menikahi wanita, kalau pemain asing menikahi wanita Indonesia, iya. dia berhak juga. Itu naturalisasi. Kalau ini kan diaspora ya namanya, bahwa Dia punya mereka ini keturunan. punya darah, keturunan yang membuat mereka bisa memperkuat timnya. Cuman persoalannya adalah kalau di negara lain kan boleh 2 paspor ya. Kalau di kita kan mereka harus memilih ya. Iya. Paspor Indonesia berarti menyerahkan paspor lainnya dan mereka harus dilantik dulu di sini. Iya. Persoalan-persoalan di DPR itulah yang berliku-liku yang membuat mereka agak lama untuk Walaupun kita nggak tahu ya pemain-pemain ini paspornya yang dari negara Oke, udah sebelumnya. senyum aja. Yang paspor di negara sebelumnya dibuang atau enggak kita nggak tahu. Tapi apapun itu respect lah. Dia sudah menentukan pilihan, memilih dengan berpaspor Indonesia, apalagi sudah disumpah segala macam. Mungkin agak membanggakan kayak Justin Hubner kemarin ya. Iya. Baru memperkuat Wolves melawan Arsenal, terus under 21 dia cetak gol untuk Wolves, dia datang ke sini untuk dilantik. Jadi ya Jadi itu warga negara Indonesia. pemain Premier League pertama yang jadi pemain nasional Indonesia ya. Iya. Iya. Dia Premier League ya. Iya, Iya, kalau iya, itu kan. Dan jangan lupakan yang berikutnya bermain di Venezia loh, yang Iya. meskipun seri B, tapi ini kan satu loncatan yang luar biasa kalau kita bandingkan bagaimana dengan proses pemain naturalisasi 10 tahun lalu lah. Iya, betul. Yang kalau kita melihat setelah tampil di timnas, setelah itu hilang. Iya. Ini Nah, mudah-mudahan yang ini Jai lebih Itzes ya. Iya, JZ ini. Iya, ini kan musim sebelumnya dia sempat di Seri A. Iya, betul. Terus mereka Venezia turun kan? Terus mereka ke Seri B. Tapi ya secara postur kita bisa lihat kalau dia jadi pemain, dia posisinya center back kan ya. Iya, betul. Kalau dia ngisi posisi center back kita, nah Sintayong ini kalau diperhatikan lebih fokus untuk memperkuat pertahanan terlebih dahulu. Tapi sebenarnya akarnya itu sih ya, pertahanan. Kalau pertahanan bagus minimal draw kan. Iya. dia Sintayong menurut gua udah sudah bisa ngitung ya yang dihadapi khusus di balas ya, Betul. terlepas dari yang Piala Dunia ya. Ini ada Jepang. Kalau kita melihat tim-tim yang notabene memang sangat menguji bukan hanya di belakang, tapi strategi bertahan. Dan kalau melihat apa yang terjadi selama ini, rasanya memang harus banyak pilihan di posisi itu. Ini dengan masuknya 3 pemain ini, apalagi kalau kita melihat sebelumnya, belakang banyak banget loh. Kan Yang kalau kuat-kuat. kan contohnya kemarin udah tahun ini ya lawan Argentina contohnya ya. Ya. Terlepas kita kalah 0-2, gol 2 gol Argentina itu kan datang dari Bola-bola mati ya. bola-bola mati dan individual gol itu kan, bukan dari kerja sama Argentina. Pada saat kerja sama Argentina kita bisa menahan mereka di kotak penalti, bahkan Garnacho pun bisa dicegah oleh Asnawi. Jadi artinya kalau orang bilang kok pertahanan yang didahulukan, karena mungkin STY melihat bahwa lawan-lawan berikutnya adalah kualitasnya di atas kita. Kan bunuh diri namanya ya kalau tidak memperkuat pertahanan berhadapan dengan Jepang, berhadapan Terutama dengan Jepang Irak, ya, Om. iya, terutama Jepang. Jepang musim ini tahun ini lagi luar biasa sekali. Semua disikatin sama Iya. Jepang. Orang-orang kan bilang itu keberuntungan mereka di Piala Dunia. Tapi kan setelah Piala Dunia kan mereka terus kan. Wih, bagus sekali mereka ini. Dan yang kemarin di FIFA Matchday, pemain Jepang yang turun di laga internasional, hanya 1 pemain ya, pemain di J League. Yang main di J League, ya sisa Sisanya main di Eropa Eropa semua. semua. Benar. Dan rekor mereka itu kan mereka cetak 4 gol di setiap pertandingan. Iya. Bener. Dan itu kan pasti STY langsung berpikir, ini gila nih mereka cetak gol 4 pertandingan, kalau kita nggak memperkuat pertahanan apa jadinya nanti? Ya malu. Di Jerman menang loh. Iya, betul. Makanya mereka menang sama Australia 4-0 atau berapa gitu mereka menang. Dan ini ada 3 pemain. Tadi ada selain Jai Ides ada Nathan Joaon. Coan ya. Sama Ragnar Oratmangun. Iya. Nah, ini yang kita nggak tahu prosesnya sudah sampai mana. Kalau Om Manip sendiri udah sampai mana nih Om? Kira-kira mereka Om? Kabarnya Secara tinggal berkas. mengambil sumpah. Oh. Kalau memang itu bisa dipercepat dan memang dengan proses di akhir, di finishing, kalau bahasa sepak bola kita finishing touch-nya gitu kan. Rasanya bisa turun di Piala Asia. Harusnya itu bisa di. Dan ini kan bukan pemain bertahan, ini gelandang sayap, gelandang serang, pemain sayap. Jadi ya artinya kalau orang bilang kok pemain bertahan terus, ini ada pemain Ragnar Oratmangun ini kan gelandang sayap. Gelandang sayap ya. Dan Cambuur waktu dia pertama kali klub pertamanya Cambuur itu kan dia bawa lolos ke Eredivisie ya. Dari divisi 2 di Eredivisie, walaupun kemudian di Go Ahead Eagles dia nggak cetak gol, kemudian di Fortuna Sittard dia dipinjamkan sekarang belum cetak gol juga, tapi setidaknya dia sudah membuktikan bahwa dia bisa bermain di level tinggi Liga Belanda. Dia sekarang main di Fortuna Sittard dipinjamin Oke. ya. Dan itu ada Nathan Joaon ini aku yang belum pernah sama sekali tahu nih. Ini bahkan udah dibawa sama Pak Erik ya ke stadion, diperkenalkan sama Iya, penonton ya. Di Surabaya kemarin Di juga. Surabaya ya. Oke.
Itu saudaranya yang orang Indonesia berarti. Ya salah satu timnya ini ya. Dan ya yang pakai batik sama yang ibu-ibu tadi itu apa? Saudara. Ada nggak foto yang cuma berdua sama Pak Erik? Gini kan kita jadi nebak-nebak. Dia sama siapa gitu. Brar, ini kayak begini. Ini beda lagi nih. Ini aja, Brar. Tadi kan jadi kepikiran, Mbak ini siapa gitu? Apa keluarga dari Nathan atau gimana? ini Swansea loh klubnya. Ya, Artinya Swansea. klub championship ya artinya. Sekarang championship level kedua di liga di ya, sepak bola Inggris. Bagot. Ya, bareng ya, Elkan Bagot. Bagot di Ipswich, dia di Swansea. Dia di Swansea. Nah, dengan pemain-pemain yang sudah saat ini total udah ada 10 pemain yang dinaturalisasi di era Sintayong. Ini apakah pemain-pemain ini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan timnas sepak bola kita? Seperti yang kita bahas tadi. Jadi Sintayong sudah ngukur timnas Indonesia di mana, persaingan internasional di mana, termasuk di level Asia. Rasanya memang ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita melihat informasinya ya, ketika PSSI melakukan naturalisasi, bukan naturalisasi tapi yang pemain yang diaspora ini sudah konsultasi atau sudah ada pembicaraan serius dengan Sintayong. Artinya nama-nama ini ya memang sesuai kebutuhan dari Sintayong. Sesuai kebutuhan ya. Ya. Nah, ini dapat kabar pemain sudah didaftarkan sebanyak 50 ya. Ke AFC untuk Piala Asia. Tapi yang 3 tadi belum tentu ya. Belum itu didaftar. kita belum dapat kabarnya. Tapi kalau menurut Om Gita, mereka harus didaftarkan semua dong secara. Tapi kan mereka benar-benar harus warga negara ya. Harus warga negara, harus sudah dilantik sebagai warga negara kita. Sudah disumpah semua. Dan secara federasi secara juga, sah, ya. Secara federasi sudah sah berganti federasi. Nah, itu yang lumayan agak panjang prosesnya pergantian federasi. Ya nggak sih, Om? Kalau kayak Ezra waktu itu. Ya, seperti itu kan? Ya, dia kan benar-benar harus resmi pindah federasi ya, baru dia bisa didaftarkan ke sebuah turnamen gitu. Ya benar. Berarti mereka harus selesai disumpah, masih panjang. Ini sementara Piala Asia bulan Januari. Hanya tinggal beberapa minggu lagi ya. Minggu kedua Januari itu 23 pemain sudah harus ya. Sudah terdaftar. Jadi yang terdaftar fix 23 nama ini. Nah, berarti ini benar-benar harus lumayan diburu nih untuk betul. yang 3 nama Piala Asia ini. Piala Asia kita bakal ketemu dengan Vietnam, kita bakal ketemu dengan Jepang, dan satu lagi kita bakal ketemu dengan Irak. Jepang itu yang terakhir. Jepang itu yang terakhir. Sebelumnya kan kita ada 2 uji coba lawan Libya dan di Turki, lawan Qatar. terus di Doha Qatar kita lawan Iran. Itu artinya setelah lawan Iran di tanggal 9 itu baru 23 pemain ditetapkan. Itu di Qatar nanti uji coba. Berarti sudah langsung adaptasi sama cuaca semua segala macam. Karena saat ini kayaknya harusnya musim dingin ya. Iya, itu musim dingin. Harusnya musim dingin. Tanggal 16 ya, 9 berarti seminggu kemudian kita bertarung di. Tapi jangan lupakan sebelumnya kan ada TC khusus di Turki kan. Nah, itu sudah ditentukan 30 nama. Artinya sebelum nanti penyerahan 23 nama, ada 7 nama yang terseleksi di Turki. Iya, di Turki. Itu kenapa LIB juga tanggal 18 ini kan terakhir liga di jalan. Terakhir 18. Bukan begitu, Pak Hanif? Kata teman saya sih. Manip nih, padahal Manip yang bikin jadwal pertandingan. Masa kata temennya. Tanggal 18 berarti terakhir pertandingan. Iya. Mulai lagi Liga 1 mulai lagi? Mulai lagi Februari. Tanggal 6 Februari. Iya. Pemilu? Enggak, setelah Piala Asia selesai. selesai. Seminggu sebelum pemilu. Berarti dia hanya 1 minggu, kemudian pemilu, baru Iya. lagi tanggal 25 Februari mulai. Tapi selama Januari nanti ada babak 12 besar dan playoff degradasi di Liga 2. Jadi Liga 2 tetap jalan. Tetap ada hiburan sepak bola nasional gitu, Bro. Apa, Bro? Kurang dengar, Bro. Tadi lagi ngobrol nih. Oh ya, sama ini yang barusan dapat kabar dari Abrar. Katanya pemain yang berangkat ke Turki salah satunya Lili Pali. Lili Pali dikasih kesempatan lagi. Ya, dari 50 nama itu dari ada nama 50, Lili Pali. Cuma sekali lagi kan ini belum tentukan nih 30 nama. Ya, tapi berarti Lili Pali bakal berangkat ke Turki dong. Ya, kalau melihat apa yang terjadi, apa yang dia peroleh di Liga 1 saat ini, harusnya dia ikut. Dia dibandingkan pemain-pemain yang semua bermain di Liga 1, dia pemain yang paling banyak main fundamental ini. 6 kali loh dia. Dan posisi dia itu, kalau kita lihat saat ini yang dibawa Sintayong selama ini kan itu hanya ada Witan, Egy Maulana, Sadil Ramdhani. Siapa lagi tuh di posisi dia itu? Harusnya secara permainan di Liga 1 saat ini, secara konsistensi,
Lili Pali itu di atas mereka bertiga. Harusnya. Emang betul. Secara pengalaman juga. Benar, tapi ya itu balik lagi. Balik lagi. Nah, ini apakah Sintayong memanggilnya karena tuntutan masyarakat, tuntutan federasi? Kayaknya enggak deh. Tuntutan federasi atau keinginan dia sendiri? Karena dia pernah panggil Lili Pali di Palestina, waktu lawan Palestina dan lawan Argentina, nggak sedetik pun Lili Pali dimainkan. Benar. Dan ketika itu Witan yang dimainkan ya? Iya, Witan yang dimainkan. Iya. Tapi ya kita lihat, tapi kayaknya ya kecil kemungkinan Sintayong ini memanggil Lili Pali gara-gara tekanan dari nggak mungkin tekanan masyarakat. Iya. Karena dia kayaknya nggak peduli. Iya, tekanan federasi? Ah, masa sih? Nggak tahu. Emang iya, Om? Memang nggak ada tekanan dari federasi harus memain. Kayaknya enggak. Bukan tekanan. Ayo dong Lili Pali panggil, itu kan bukan tekanan. Iya sih, memang. Itu bujuk rayu. Bujukan aja. Nah, masalahnya orang Indonesia jago sekali ngebujuk. Kita agak susah menolaknya. Tapi kalau dilihat skuad yang ada 50 orang pemain yang bakal berangkat ke Turki ini nanti bakal dikerucutkan jadi 23. 30 dulu proses uji coba baru 23. 23. Ya. Sepertinya bisa berbicara seberapa jauh timnas di Piala Asia. Selama persiapannya matang dan uji coba itu benar, rasanya runner up bisa. Iya. Runner up grup ya. Di Piala Asia ya. Menjadi wakil Jepang. 4 poin harusnya Ya. bisa kita dapat. Nggak yakin runner up, tapi urutan ketiga terbaik bisa. Oh, ada. Ada. 4 urutan ketiga terbaik akan lolos. Oh, 4 dari maksudnya 6. kayak timnas U17 kemarin juga Iya. nentuinnya gitu. Iya. Capek nontonnya akhirnya nggak lolos. Iya. Iya. Kasih itu anak-anak timnas U17 kemarin latihan terus kalian Repotnya gini, Ok. Apa Kita harus dapat 4 poin itu di 2 pertandingan pertama, lawan Irak dan lawan Vietnam. Karena pertandingan terakhir kita lawan Jepang loh. Kecil kemungkinan kita dapat poin penuh, tapi draw bisa jadi. Lawan Jepang. Pakai formasi 9-1 aja enggak apa. 9-1 Jadi hitungannya Jepang udah menang di 2 laga sebelumnya gitu ya. Iya. Jepang udah menang lah. Masih adalah peluangnya, kita tunggu aja nanti mudah-mudahan siapapun pemain yang dipanggil untuk Piala Asia ini bisa memberikan performa terbaiknya nanti di Piala Asia. Sebenarnya gue sangat yakin sebelumnya ya. Tapi sejak kalah lawan Irak kemarin itu, jadi agak menurun. Kok ini kan lawan Irak lagi gitu loh. Karena kemarin kalau dilihat sebenarnya ya tidak pemain itu waktu lawan Irak semuanya pemain yang selama ini performnya underperform semua pemainnya. Semua naturalisasinya juga itu Mark Klok golnya salah, Mark Klok, Jordi Amat, gitu-gitu maksudnya. Kalaupun ada yang sisi positif di sana adalah golnya Shane Patinama. Itu kecerdasannya Rafael Struijk, benar. Cuman itu aja. Jadi sisanya semuanya underperform. Iya, karena kita kan selama ini mengagung-agungkan pertahanan kita yang bagus kan, kok berantakan banget. Benar, nggak ada koordinasi. Kalau itu ya kalau kita mikirnya bluffing ya. Kemarin memang kalah telak dari Irak. Tapi jangan lupakan kalau kita bandingkan dengan Piala Asia ini ada waktu yang cukup ya. Iya, betul. Nah, kemarin kan waktunya praktis dipanggil dan kompetisi liga jalan. Kalau kita ngomong yang sisi ini ya faktor stamina pasti berpengaruh ya. Terlepas dari sebelumnya karena kita terbiasa dipuji segala macam bermainnya di home. Nah, ketika away dengan pressure yang luar biasa, ternyata nggak siap. Ini ada waktu 1 bulan ya dari kompetisi berakhir sampai. Dan paling tidak dari kebobolan 5 kemarin, Sintayong udah ngitung nih. Dengan kualitas lawan seperti itu, ternyata hasilnya seperti ini. Iya. Ini ada waktu. Sudah dihitung-hitung dan hasilnya, lawan Filipina draw. Kirain menang. Ternyata masih performnya tidak membaik. Tapi kita lihat di Piala Asia ini, mudah-mudahan apapun keputusan Sintayong ini bisa buat timnas kita. Aku pribadi sih sekarang ini walaupun tidak terlalu yakin dengan hasil akhir nanti di Piala Asia, tapi aku berharap kita karena menurutku aku lebih penting punya progres main aja dulu. Kalau kita udah punya progres main, kita tahu arah sepak bola kita kemana. Nanti kalau kita mainnya nggak berprogres, kita berharap tinggi-tinggi, capek. Karena waktu kita kalah lawan Argentina pun semua dipuji ya. Bener, makanya itu. Ya wes lah, kita bakal bahas ini lagi nanti di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.